Ya, hari ini kita belajar tentang apa itu di bab 5, guys? Ada yang tahu Kami tentang apa Sumpah di bab Pemuda 5? tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Iya, Ika. benar sekali. Oke, hari ini kita belajar mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama sekali kita bahas nanti adalah makna Sumpah Pemuda itu sendiri. Hari ini tugas kalian hanya mendengarkan Miss Endang dan menjawab. Kita diskusi sharing aja di sini. Kalau ada di sini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami makna Sumpah Pemuda. Sebelum kita masuk ke materi, Miss ada pertanyaan untuk kalian. Pak yang Miss share? Nampak Miss. Coba Miss mau, Machiko ada? Adakah Machiko di sini? Siapa yang bisa jawab? Atau siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Gala, mungkin? Apa perbedaan 28 Oktober dengan 18 Januari? Ada yang tahu? Beda hari Menurut Gala beda hari. Jawaban yang lain? Ayo. beda apa, Miss? Apa perbedaan 28 Oktober dengan 18? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angeline bisa? Nggak tahu. Nggak tahu. Beda Aryo? bulan. Beda bulan. Ada lagi? Beda bulan. Beda tanggal. Beda tanggal. Aryo, oke. Roderi bilang apa? Nggak ada yang tahu ini. Oke, Edward? Janice? Kalau menurut Janice apa perbedaannya? Oke, menurut Alice? Oke, gak ada jawaban nih ya. Oke, kita bongkar dulu apa jawabannya ya. Kadang nge-lag ini. Miss. Zidan bisa dengar, Miss? Bisa. Oke, sip, masih saya. Nah, ini dia jawabannya. Mana? Apa perbedaan 28 Oktober dengan 18 Januari adalah Tidak ada. apa itu? Adalah 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. 18 hari adalah Sumpah Aku Sayang Dia. Saya Nah, ini dia. Miss. Kalian kok nggak tahu sih, ya ampun. Nggak pernah dengar nih. Iya ya. Saya nggak pernah dengar orang bilang Udah tahu kan? Saat ini 18 Januari itu Hari Sumpah Aku Sayang Dia, bukan kamu ya. Ya, ini untuk mengingatkan kita aja, setiap 28 Oktober itu dirayakan Hari Sumpah Pemuda, ya. Kita di materi selanjutnya. Untuk Sumpah Pemuda itu pertama kali itu dirayakan tanggal 28 Oktober 1928. Tadi sebenarnya Zidan sudah menyampaikan kodenya masih cuman tahunnya di halaman 127. Oke, kita lanjut materinya. Makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, pada tahun 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Para pemuda di berbagai wilayah Indonesia mulai membentuk yang namanya perkumpulan untuk menentang penjajah. Perkumpulan bahwa pada zaman tahun 1908 itu benar-benar teknologi itu masih minim di Indonesia. Membuat organisasi itu nggak segampang yang sekarang. Kalau sekarang
kalian pengen buat organisasi atau grup, itu tinggal buat grup di WA, di Facebook, di semua media sosial bisa buat grup. Tapi dulu mereka cuman punya apa coba alat yang mereka punya? Telepon tidak ada, HP apalagi nggak ada, internet apalagi belum ada. Jadi di sini semangat pemuda pada tahun 1908 mereka buat sendiri organisasi atau perkumpulannya hanya berdasarkan batas-batas wilayah. Mereka nggak bisa yuk buat organisasi se-Indonesia, kita naik pesawat ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta pengen buat organisasi. Nggak segampang itu, karena pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, jadi tidak bisa bergerak sesuka hati berpindah-pindah. Semua dikontrol sama Belanda. Jadi itulah dasarnya, awalnya sebelum Indonesia merdeka, organisasi yang dibentuk itu berdasarkan kedaerahan atau berdasarkan daerah asalnya, karena keterbatasan transportasi juga, jadi organisasi hanya sebatas di daerah. Organisasi pemuda dari berbagai daerah, ini adalah nama-nama organisasi besar yang terdaftar pada saat itu. Kalian bisa juga cek bukunya halaman 130 ya, ini materi kita halaman 130. Yang pertama itu ada namanya Jong Batak. Ini kalau Jong Batak ini dari daerah mana nih? 8B. Ya, Miss. Iya, ini kalau Jong Batak ini dari daerah mana? Ada yang bisa jawab? Jong Kalau Batak. menurut Velia, iya. Gala dari mana? Jong Batak. Gak tahu, Miss. Dari Batak, Sumatera Miss. Utara, iya. Oke. Iya, Winnie Lim udah benar ya, saya checklist di sini. Winnie Lim. Plus poin untuk Winnie Lim ya. Iya. Jong Batak ini adalah organisasi yang berasal dari Sumatera Utara ya. Orang Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua, organisasi daerah yang dulu ada itu namanya Jong Java, yaitu perkumpulan pemuda berasal dari Jawa, seluruh pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, Jong Sumatranen Bon, yaitu perkumpulan para pemuda Sumatera. Jadi sini bukan cuma Sumatera Utara, tapi sepulau Sumatera. Ada dari apa aja daerah di Sumatera? Ada Aceh, ada Lampung, ada Jambi, ada Riau, semuanya. Perkumpulannya itu mereka sebut namanya Jong Sumatranen Bon. Ada namanya Ambon, yaitu perkumpulan para pemuda yang berasal dari Ambon. Yang kelima, Jong Islamatan Bon, yaitu perkumpulan para pemuda Islam. Yang keenam, Jong Minahasa, ini perkumpulan pemuda dari Minahasa, dari Minang sana ya, Sumatera apa itu? Sumatera Barat. Yang ketujuh, Jong Celebes, yaitu perkumpulan pemuda yang berasal dari Sulawesi. Mereka menamai grupnya itu Jong Celebes. Oke, kita lanjut. Para pemuda ingin sekali berjuang untuk memerdekakan negerinya, walaupun sifat kedaerahan masih kuat pada diri mereka. Hal ini terlihat dengan disepakatinya pertemuan pemuda. Nah, ini adalah proses bagaimana sebenarnya kok bisa ya ada Sumpah Pemuda. Proses yang pertama kali ini adalah gambar mereka pada saat rapat Kongres Sumpah Pemuda. Apa hasil yang mereka capai? Ini dia. Yang pertama, jadi kalian perlu tahu juga, Kongres Pemuda itu ada beberapa kali mereka melakukan pertemuan. Ya, ada 2 kali mereka melakukan pertemuan. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926, inilah Kongres Pemuda pertama. Kongres itu artinya pertemuan. Jadi pertemuan Sumpah Pemuda yang pertama itu terjadi di 30 April 2 Mei 1926. Apa yang mereka bahas? Tujuan dari kongres ini adalah menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda di Indonesia.
Jadi ini Kongres Pemuda ini diselenggarakan di Jakarta ya. Apa hasilnya ketika melakukan Kongres Pemuda pertama? Sebenarnya pada Kongres ini semua pemuda masih banyak yang berdebat di sana, belum mengumpulkan satu kesimpulan yang maksimal. Yang mereka dapatkan hanya yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, usaha menghilangkan pandangan kedaerahan. Perlu kalian ketahui, pada saat mereka melakukan pertemuan tersebut, mereka masih berdebat panjang dan sulit untuk menemukan apa yang harus melakukan supaya kita bebas dari penjajahan pada saat itu. Itulah hasil dari Kongres Pemuda yang pertama. Sampai di sini paham 8B? Paham, Miss. Ada yang ditanya? Ada yang bertanya? Oke, kalau sudah paham, baik kita lanjut. Yang kedua, inilah kongres terbesarnya, Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang terbesar itu terjadi pada 8 Oktober, seperti yang Miss bilang di awal tadi, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi 2 tahun setelah kongres pertama, barulah terlaksana kongres atau pertemuan pemuda yang kedua, yang tepatnya masih di Jakarta. Kongres Pemuda 2 ini berhasil merumuskan suatu ikrar. Yang ikrar itu, ada yang tahu arti ikrar? 8B. Ikrar itu artinya sama dengan janji, ya, ataupun sumpah. Jadi ikrar atau sumpah atau janji ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dari sinilah titik awalnya kenapa ada Sumpah Pemuda. Itu artinya apa sih sebenarnya? Seperti yang Miss bilang di awal tadi, Sumpah Pemuda itu sebenarnya ada sekumpulan pemuda dari berbagai daerah. Dia semuanya bertemu di Jakarta melakukan pertemuan. Pertemuan pertama masih belum berhasil, inilah pertemuan kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang isinya adalah seperti yang di latihan yang akan kita kerjakan nanti, Sumpah Pemuda ada 3. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah naskah teks asli Sumpah Pemuda dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Pada saat itu ejaannya masih seperti ini ya. Jadi untuk lebih mempermudah kalian mengingat isi dari 3 Sumpah Pemuda ini, ingat saja topik pertama ini adalah mengenai tanah Indonesia, yang kedua mengenai bangsa Indonesia, dan yang ketiga mengenai bahasa Indonesia. Oke. Guys, ada yang kenal dengan gambar berikut ini? Tuan. 8B? Soeharto. Soeharto, oke. Yang lain, saya mau kalian tebak-tebakan dulu, siapa tahu ada tebakannya yang betul. Kalau tebakannya betul, saya kasih plus poin. Ayo. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Hatta ya. W.R. Supratman. Sugendo Jojo Puspito. Siapa tadi yang bilang W.R. Supratman? Aku med. Devlin. Devlin. Oke, Devlin sama satu orang lagi tadi, siapa itu? Ada 2 orang tadi. Saya mau catat ini. Jeviar, ya. Oke, ntar ya, saya catat dulu. Jeviar dan Devlin. Ya, Jeviar dan Devlin dapat plus poin ya. Tebakan Anda benar sekali. Dia adalah seorang tokoh yang bernama W.R. Supratman. W.R. itu kepanjangan dari Wage Rudolf Supratman. Siapakah dia? Apa hubungannya dengan Sumpah Pemuda? Mari kita bahas sama-sama di sini. Ya. Pada saat Kongres Pemuda yang kedua ini, kan mereka sudah menghasilkan 3 kesepakatan bahwa pemuda itu ada 3 sumpahnya yang kita bahas di atas tadi. Kemudian dalam kongres atau pertemuan itu juga lagu Indonesia Raya
pertama kali dikumandangkan, pertama kali diperdengarkan dengan musik yang dibawakan oleh Wage Rudolf Supratman yang juga sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali Indonesia Raya dikumandangkan, itu pada saat Kongres Pemuda kedua. Kapan Kongres Pemuda kedua? Itu terjadi di 28 Oktober 1928. Jadi itulah Bapak W.R. Supratman tadi. Terima kasih untuk Devlin dan Javier yang sudah menebak dengan benar ya. Jadi ini adalah wajah dari seorang pencipta lagu Indonesia Raya yang saat ini menjadi lagu kebangsaan negara kita. Tuh. Pada saat Kongres Pemuda baru ada lagu ini dikumandangkan dan sejak saat itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Yang kedua, bendera merah putih juga ditetapkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia di Kongres Sumpah Pemuda. Jadi bukan setelah Indonesia merdeka baru ada bendera, tidak. Jauh sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945, ternyata pada saat Sumpah Pemuda 1928 sudah ada bendera Indonesia. Tetapi memang pada saat itu kita masih belum merdeka, tapi persiapan untuk merdeka ternyata sudah dipersiapkan sama pemuda juga. Salah satunya adalah dengan adanya lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian yang kedua sudah ditetapkan bendera kebangsaan Indonesia. Itulah cerita singkat kenapa ada yang namanya Sumpah Pemuda. Latar belakang awalnya itu adalah kebosanan, kemudian sudah resah semua pemuda, tidak ingin kita itu masih terus dijajah, sehingga mereka berusaha cari satu usaha, salah satunya dengan membentuk organisasi ini untuk mempersiapkan bagaimana supaya kita lepas dari penjajahan. Sampai di sini ada yang ditanya? 8B, paham semua? Paham. Paham. Oke, sip. Itulah cerita singkat mengenai Sumpah Pemuda. Jadi kalau kalian masih kurang paham materi ini bisa kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Saya kira untuk hari ini itu aja dulu materi kita. Tidak ada assignment hari ini. Semoga kalian bahagia. Semoga setidaknya dari 100% yang disampaikan, semoga kalian bisa mengingat 1% aja dari yang Miss ingat. Dari yang Miss sampaikan. Itu aja untuk materi PKN kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Miss Endang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamanya. Thank you 8B. Bye, Miss. Bye. Bye. Oke, bye.